Ya, dialog lanjut kita lanjutkan kembali pemirsa dengan topik memacu daya saing SDM RI masih bersama dua narasumber saya. Saya ke Prof. Renald kembali. Prof. Renald, kalau kita berbicara soal SDM, nampaknya masih erat kaitannya dengan tingkat pendidikan seseorang, di mana sumber daya manusia ini bisa berkualitas kalau pendidikannya juga baik begitu. Pandangan seperti itu masih terjadi, masih menjadi stigma di masyarakat kita tidak sih, Prof? Atau sudah bergeser karena masyarakat sekarang juga sudah berpikir untuk pembangunan karakter ini juga jauh lebih penting daripada mungkin pendidikan formal begitu secara eksak mungkin seperti itu, Prof. Ya, studi-studi yang ada menemukan kalau kita bisa meningkatkan pendidikan, ya lama seorang anak berada di pendidikan, di sekolah, masa belajar yang lebih panjang, itu akan meningkatkan produktivitas. Itu studi secara makro menemukan demikian. Ya. Tetapi juga terjadi perdebatan tentang pendidikan tinggi saat ini. Nah, ini yang jadi perdebatan justru pendidikan tinggi. Kalau pendidikan dasar, saya kira semua orang itu penting, ya. Semua penting untuk mendapatkan pendidikan. Tetapi pendidikan tinggi yang sekarang sudah mulai mendapatkan tantangan. Tantangannya itu adalah menyangkut soal hubungan antara kecerdasan dengan pengetahuan, ya. Nah, dulu kita beranggapan kalau orang diterima di universitas terbaik atau berpendidikan tinggi dan semakin tinggi, maka dia akan semakin cerdas. Tapi belakangan para ahli menyebutkan ada kecerdasan baru yang muncul, seperti kecerdasan untuk update dengan teknologi. Ya. Banyak profesor yang tidak update kok dengan teknologi. Ya, bahkan ketika sekarang harus belajar dari jarak jauh, profesornya juga banyak yang tidak bisa. Bingung juga. Nah, itu namanya kecerdasan dalam update dan menggunakan teknologi atau technological intelligence. Belum lagi kecerdasan untuk membaca konteks. Karena sekarang manusia itu konteksnya dipersempit dengan adanya algoritma. Algoritma yang kita gunakan di handphone kita itu seringkali membatasi karena informasi dikirim kepada kita dan kita tidak mencari begitu ya. Yang kedua itu. Yang ketiga adalah kecerdasan sosial dan emosional. Semakin lama orang berdiri di depan laptop, di depan teknologi, itu kecerdasan sosial dan emosionalnya, relationalnya, hubungan dengan orang, itu seringkali menjadi lebih emosional karena dia tidak diasah oleh lingkungan. Nah, jadi memang ada pandangan-pandangan seperti itu. Ditambah lagi sekarang pengetahuan untuk yang tingkat tinggi itu semua bisa dipelajari, ada semua terbuka datanya, ya. Nah, istilahnya namanya do it yourself, itu bisa dilakukan seperti itu. Bahkan orang bisa kuliah jarak jauh, tidak berbayar juga banyak, begitu ya, seperti itu. Jadi kemungkinan besar orang mencari yang non gelar itu juga semakin banyak dan itu bisa meningkatkan kapabilitas seseorang juga. Tetapi untuk menuju ke sana dia memerlukan modal dasar. Nah, itu yang dikhawatirkan, Prof. Apakah masyarakat sekarang ini sudah menyadari itu? Dengan modal yang tidak 100% atau tidak sepenuhnya berkaitan dengan pendidikan formal dimiliki oleh seseorang itu tidak apa-apa, tapi ada hal-hal lain yang tadi Prof sampaikan itu yang harus dikuasai dulu. Masyarakat tadi Ibu Hetiva menyatakan ada digital divide gitu ya antara itu benar sekali. Jadi kalau orang sudah punya akses dan menguasai dan dia punya kecerdasan, dia akan cepat sekali naik sekali dan bisa buat apa saja. Tetapi ada lagi kelompok masyarakat yang dia lumpuh di situ, illiterate di sana, ya. Nah, ini yang harus dibantu, jangan sampai nanti terjadi jurang. Ini kan ujungnya semua nanti ke Gini coefficient, ke jurang kaya miskin, jurang intelektualitas dan lain sebagainya. Dan itu benih konflik sosial karena tidak ada yang menjembatani. Jadi modal dasar ini harus kita berikan supaya semua orang punya kesempatan yang sama. Oke, baik. Bu Hetiva, dari Komisi 10 sendiri, apa yang saat ini tengah diprioritaskan begitu untuk peningkatan SDM, bekerja sama juga dengan kementerian-kementerian terkait begitu, apa yang sudah dilakukan saat ini, Bu? Jadi yang paling utama sebenarnya nih kita memang arahnya pemerataan ya. Jadi dari 8 standar pendidikan kan kita tahu yang paling masih berat tuh Prof, ternyata sarana prasarana gitu masih banyak, misalnya ruang kelas kita yang rusak berat dan juga standar pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi guru-guru kita juga apalagi dengan tantangan yang sekarang berubah seperti ini,
pasti banyak hal yang harus kita lakukan agar guru-guru kita bukan saja tadi kesejahteraan diperhatikan, kompetensinya diperbaiki, terlindungi juga. Jadi banyak hal yang kita sangat berharap gitu ya ke depan dengan pandemi ini, tentunya jangan sampai ada satupun anak Indonesia yang jadi drop out hanya karena faktor ekonomi keluarganya. Iya, tapi terjadi atau sudah ada banyak Bu ternyata ya Bu ya. justru itu. Nah ini kan berarti kita harus fokus ke sana. Guru-guru juga seperti itu, jangan sampai ada guru, apalagi guru PAUD, Prof. Waduh, kalau kita diskusi sama guru PAUD kita menangis ya, karena banyak orang tua yang juga mungkin tidak mau mengirimkan anaknya lagi ke PAUD, tetapi guru-guru juga sebenarnya bekerja lebih keras karena mereka harus menjadi mentor dari orang tua juga. Oke, baik. Dan kita jangan sampai ada guru-guru PAUD yang sampai ibaratnya kesusahan makan ya gitu ya, karena Betul, mereka juga sekarang dihadapkan pada masalah ini. Tapi yang penting gitu ya, dengan segala keterbatasan itu, saya kira kita menyelamatkan dulu ya hal-hal yang seperti tadi sekolah swasta gimana, pendidikan juga, bahkan pendidikan tinggi mahasiswa pun perlu adanya satu perhatian ya, seperti beasiswa kita tambah, kemudian juga KUT kuliah untuk biaya kuliah, uang kuliah tunggalnya bisa mungkin ada semacam relaksasi dan berbagai kebijakan. Ya. Baik, artinya kita sepakat nih ya untuk memacu atau membangun SDM, pendidikan itu perlu dibenahi yang paling utama dan menjadi prioritas. Kita masih akan membahasnya di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami, Lansok segera kembali usai jeda.